Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak yang soleh dan solehah, selamat pagi. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Nah, mudah-mudahan kita belajar hari ini semangat ya, karena ini masih pagi, ini harus semangat ini anak-anak yang soleh dan solehah ya. Nah, Bapak mengecek kehadirannya dulu nih, kelihatannya ini Wati nggak masuk, ini kemana? Sakit, Pak. Sakit Ya, perut kita katanya, doakan Pak. saja lah. Kita doakan saja teman kalian Anandawati, mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ya mengikuti pembelajaran di hari yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak yang soleh dan solehah, seperti biasa, coba perhatikan di samping kiri kanan kalian, bawah meja atau bawah kursi, apakah masih ada sampah. Kalau ada sampah silakan diambil, kemudian dibuang di bak sampah. Silakan coba lihat kiri kanan kalian tuh, di ujung sana masih ada, di belakang Nasrullah. Di bawah meja muin, Pak, plastik pentol. Iya, silakan nak ya, diambil kemudian ditaruh di bak sampah. Oke, bagaimana, sudah bersih? Sudah, Pak. Alhamdulillah ya. Nah, itu kebiasaan kita kalau sebelum belajar kita perhatikan dulu samping kiri kanan kita supaya kondisi kita belajar itu bersih. Nah, untuk itu sekarang sebelum belajar kita terlebih dahulu berdoa ya. Nah, di sini Bapak mintakan siapa ingin memimpin doa hari ini? Ulun, Pak, ulun. Nah ya, silakan Ananda Siti Fatimah memimpin doa ya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih ya Ananda Siti Fatimah yang sudah memimpin membaca doa. Mudah-mudahan dengan doa sebelum belajar tadi kita dimudahkan di dalam menuntut ilmu dan menjadi golongan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa juga ya, untuk pembiasaan kita tadarus dulu ya, Nah, Bapak ini memintakan salah seorang dari kalian untuk mewakili membaca tadarus daripada surah-surah pendek ya di Al-Qur'an. Nah, ini hari ini kita coba tadarus surah Al-Falaq ya. Nah, Bapak minta Ananda Said bacakan ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Masya Allah ya, bagus suaranya ya, bacaannya juga fasih dan lancar. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri ya. Terima kasih Ananda Said. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solehah, pada hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Ini bab yang baru ya, kita belajar bab yang baru, kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Bapak ingin mengetahui di sini ya terkait dengan yang kita akan pelajari ini. Coba kalian lihat. Nah, siapa yang pernah membaca sejarah di antara kalian?
Pernah, Ulun, Pak. Ulun. Pernah. Ulun pernah, Nah, Pak. Muin, sejarah apa Muin? Sejarah Nabi dan Rasul. Sejarah Nabi dan Rasul. Bagus ya, Siti Fatimah. Wali Songo, Pak. Ulun suka baca Wali Songo. Oke, bagus ya, pernah membaca sejarah. Ada yang lain yang pernah membaca sejarah? Ulun Pak, sejarah kehidupan istri Nabi Sayyidah Khadijah Pak. Masya Allah ya, berarti kalian ini pernah baca sejarah ini ya. Alhamdulillah ada kaitannya dengan pelajaran kita hari ini. Nah, Bapak tanya lagi bagaimana ya menurut kalian perasaan yang kalian rasakan waktu kalian membaca sejarah? Apakah kalian pengen mengetahui isinya lebih mendalam atau bosan atau gimana? Semakin Pak Muin. penasaran Pak dan ingin membaca. Nah, tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam ya isi sejarah itu sendiri ya. Alhamdulillah anak-anak Bapak ini sudah ada yang pernah membaca sejarah. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, gambar satu gambar apa? Satu orang lagi berperang Pak, berjihad di jalan Allah Pak, iya. semangat. Nah, gambar mungkin itu ya, gambar orang yang lagi berperang ya. Kemudian gambar dua, kira-kira gambar apa itu? Orang menuntut ilmu ke sekolahan nggak, Pak? Gambar peta, iyalah Pak. Ada Turun bahari. Ya, ini terlihat ada perang. Jelaskan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis kebijakan dan tindakan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian yang ketiga, siswa dapat mentauladani perilaku terpuji Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinannya. Nah, nanti anak-anak Bapak yang soleh dan solehah, 3 dari tujuan pembelajaran ini nanti harapannya kalian dapat mencapainya atau dapat memahaminya ya, baik dari segi biografinya, kemudian nanti mampu menganalisis kebijakan dan tindakan Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinannya, kemudian bagaimana mentauladani perilakunya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, baik ya. Kalau melihat dari tujuan pembelajaran ini, nah ini ada pertanyaan nih. Nah, ada nggak yang tahu? Nah, kenapa Abu Bakar itu dipilih menjadi khalifah utama atau khalifah yang pertama setelah wafatnya Nabi? Ada yang tahu nggak? Udah tahu, Belum Pak. Pak. Belum tahu. Belum tahu, Pak. Nah, nanti tujuan kita adalah dari pertanyaan ini nanti kita akan gali ya, dari pemahaman kita ya di dalam materi selanjutnya ini, bagaimana kenapa Abu Bakar dipilih sebagai atau pemimpin pertama ya, setelah wafatnya Nabi. Baik, kita lanjutkan anak-anak yang soleh dan solehah. Masih semangat? Masih. Nah, ya, Tepuk semangat dulu, Pak. ya tepuk ini nih. Nah, ini ada yel-yel ini ya, yel-yel. Nah, ini coba tepuk tangan dulu, plus dulu sekali lagi. Yeay. Nah, ini yel-yel yang biasa kalian bawakan nih. Yel kelas 5 nih. Hafal ini siapa nih yang berani nih? Ulun Pak. Contohkan dulu lah. Yel-yel kelas 5. 1. Kelas 5 paling hebat. Nah, prok prok prok. Kelas 5 paling mantap. Prok prok prok. Kelas 5 paling hebat. Kelas 5 paling mantap. Kelas 5 paling yahut. Kelas 5 is very good. Nah, seperti itu. Boleh siapa? Mau Erli? Boleh, Ulun Pak. Ayo teman-teman, kita mulai menyanyikan yel-yel pada hari ini. 1, 2, 3. Kelas 5 paling hebat. Kelas 5 paling mantap. Kelas 5 paling is very good. Very good. Gimana? Masih semangat? Semangat. Banyak ada semangat, Bapak ulangi lagi nih nah. Ya. Bapak ulangi lagi, emang ada semangat. Ada lagunya loh, Ulangi, kan? Pak. Kenapa?
Ada Lagu, musik-musiknya itu napa? Enak. Nah, gel-gel dulu lah. Oke, baiklah anak-anak yang soleh dan solehah. Tadi untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, ya, coba kita sekarang menonton video ya. Nah, dari video ini nanti kalian coba cermati ya video ini dan coba kalian pahami ya informasi apa yang ada di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini Bu Putri akan menjelaskan sedikit materi tentang Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang paling dekat dan beliau termasuk ke dalam as-sadiquna awalun, yaitu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, beliau ini adalah orang yang masuk Islam setelah istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Nah, sekarang simak baik-baik ya penjelasan Ibu. Kita mulai pembahasannya dari biografi dulu ya. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 576 Masehi. Beliau mendapat gelar As-Siddiq, percaya. Nah, beliau ini mendapat gelar As-Siddiq ini setelah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ketika itu masyarakat Mekah ini banyak sekali oleh Nabi Muhammad SAW karena tidak mempercayai peristiwa tersebut. Ada sebagian yang mempercayai. Disimak ya anak-anak yang soleh dan soleha. Ini guru. Orang-orang kafir. Jadi pada saat itu mereka langsung menanyakan kepada Abu Bakar, mereka mencari Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk dipengaruhi. Nah, orang-orang kafir ini bertanya kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar radhiyallahu anhu, teman karibmu mengatakan bahwa tadi malam ia pergi ke Baitul Maqdis, kemudian naik ke langit. Sekarang ia sudah berada kembali di Mekah. Apakah kamu mempercayai cerita temanmu itu?" Nah, kalau secara logika nggak mungkin ya dalam waktu semua begitu, naik ke langit dan kembali lagi, gitu kan. Nah, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kembali, siapa yang menceritakan demikian itu? Kemudian mereka menjawab, Muhammad SAW, teman dekatmu. Dari situ Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, kalau dia mengatakan demikian, saya membenarkannya. Bahkan yang lebih aneh dari itu pun, pasti saya benarkan juga. Mendengar jawaban yang demikian tegas dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, kecewalah kaum Quraisy. Sebaliknya, dengan kaum muslimin yang semula ragu menjadi tenang kembali. Nah, sejak saat itu, Khalifah Abu Bakar ini mendapat gelar As-Siddiq. Jelaslah suaranya anak-anak. Ini guru. Bapak, jelas. Jelas. Perhatikan dan dicermati. Adalah, ini menurut Ibnu Hisham ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang ramah, pandai bergaul, dan suka menolong. Juga terkenal ahli bangsa-bangsa dan mengetahui kabilah-kabilah Arab. Kemudian di sini yaitu perjuangan Khalifah Abu Bakar. Jadi sebelum Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad ini menunjuk Khalifah Abu Bakar ini untuk menjadi imam. Nah, dari sini para ulama menafsirkan Nabi Muhammad ini menunjuk Khalifah Abu Bakar untuk menjadi pengganti pemimpin setelah beliau wafat. Nah, setelah Nabi Muhammad wafat, para sahabat ini merundingkan siapakah yang pantas untuk menjadi pemimpin, menjadi penerus untuk memimpin umat Islam. Nah, di sini para sahabat merundingkan dan kemudian pilihannya jatuh kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dari sini beliau mulai menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Nah, kita lanjut pada perjuangan Khalifah Abu Bakar. Beliau ini perjuangan selama menjadi khalifah, pertama memerangi kaum murtad, menumpas nabi palsu, menghadapi kaum yang ingkar zakat, dan membukukan Al-Quran. Jadi pada saat itu banyak sekali yang murtad. Kenapa murtad? Karena pada saat itu iman mereka masih lemah. Kemudian banyak sekali yang kembali pada ajaran atau agama mereka yang sebelumnya. Lalu menumpas nabi palsu ini banyak banget nih nabi palsu yang muncul setelah Nabi Muhammad wafat. Padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir. Jadi masih ada beberapa orang-orang yang mengaku sebagai nabi. Dan pada saat itu Khalifah Abu Bakar menugaskan pasukan Islam untuk memerangi mereka dan pengikut-pengikutnya. Dan di sini
menghadapi kaum yang ingkar zakat. Jadi pada saat itu orang-orang muslim yang imannya masih tipis, yang belum mengerti tentang hukum Islam, ini banyak sekali yang mengira bahwa kewajiban zakat itu hanya pada saat Nabi Muhammad masih hidup gitu. Jadi mereka dan Nabi Muhammad wafat, mereka tidak punya kewajiban untuk membayar zakat. Perjuangan selanjutnya yaitu membukukan Al-Quran. Karena beliau ini khawatir bahwa Al-Quran ini akan hilang, tidak ada yang menjaganya, maka beliau mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang entah itu ada di kayu, ada di pelepah, ada di ukiran-ukiran batu, sampai beliau mengumpulkan para penghafal Al-Quran supaya tidak ada yang ketinggalan. Khalifah Abu Bakar ini menjabat sebagai khalifah selama 2 tahun. Setelah itu beliau wafat pada tanggal 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Ya, baik ya. Videonya sudah selesai ya. Nah, mari tepuk tangan dulu sama-sama. Yeay. Nah, sekarang dengan ilustrasi video tadi, apa yang diceritakan di video tadi. Nah, sekarang Bapak ingin mengetahui apa yang kalian pikirkan ya terhadap ilustrasi video tadi. Boleh di sini memberi tanggapan terhadap ilustrasi video tadi tentang kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, baik dari segi biografinya, kemudian kepemimpinannya, dari segi tauladannya. Silahkan, boleh. Siapa yang mau menanggapi? Belum, Pak. Nah, silakan. Belum, Pak. Dari Ya, video ya. lagi. Oke. Dari video yang kita lihat tadi bisa menceritakan tentang seorang pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yaitu Iya. penunjukan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah atau pemimpin pertama, Pak. Oh, mantap ya, bagus sekali ya. Ya, benar ya. Apa yang sudah ditanggapi oleh anak Anda Eka tadi ya, bahwa penunjukan Abu Bakar ya sangat perlu ya. Setelah apa? Setelah wafatnya Rasulullah. Nah, boleh teman yang lain boleh menanggapi atau ada yang mau menanggapi, silahkan. Ulun Bapak. Siapa? Ya, Erli, boleh. Silahkan Erli. Pengambilan kebijakan seorang pemimpin dipandang sangat perlu, apalagi dalam kondisi genting seperti Sayyidina Abu Bakar. Beliau memerangi orang yang mengaku nabi dan ingkar terhadap pembayaran zakat, Bapak. Luar biasa, Bapak plus 2 jempol untuk Erli. Terima kasih, Bapak. Harus semangat kayak Erli nih, ya. Nah, walaupun di sini cuma berapa nih, 20 siswa, ya. Harus juara 1 seperti Erli ini, misalkan 20 orang nggak apa-apa ya. Tetap semangat ya, belajar seperti itu ya. Silakan kalau ada yang lain boleh menanggapi, silakan. Tadi Eka sudah, Erli sudah, siapa lagi? Said. Ulun Muin. Bapak. Pripun? Silakan. Ulun Bapak. Siapa? Muin. Nah, Muin. Bapak. Ya, silakan Muin. Kita sangat bersyukur dengan tindakan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang telah berani mengambil keputusan untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran, Pak. Iya, bagus. Coba kita beri plus semuanya ya lah. Alhamdulillah, bagus. Intinya berarti kalian sudah mampu memahami dari apa yang Bapak tayangkan dari ilustrasi kisah Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dari video tadi Bapak ingin lebih mendalami pemahaman kalian ya. Nah, nanti Bapak akan membagi kelompok. Nah, di sini ya, berdasarkan kemampuan di awal kalian tadi. Nah, di sini ada 3 kelompok. Bapak bagi jadi 3 kelompok. Nah, anggap aja kelompok yang pertama ini kelompok visual ya. Kemudian yang kelompok yang kedua kelompok auditory. Nah, kemudian kelompok yang ketiga kelompok kinestetik ya. Nah, ini kelompok kinestetik. Kelompok yang visual nanti yang pertama Muhammad Said ya. Nah, nanti bisa dicatat ya nama kelompoknya. Kemudian yang kedua Nailah Fatimah, yang ketiga Ananda Eka Rahmawati. Kemudian kelompok auditory nanti Fatul Muin, Nur
Alisa Herliana. Kemudian kelompok yang ketiga atau kelompok kinestetik Siti Fatimah, Nasrullah, dan Anita Resti Widyati ya. Nah, sudah paham kelompoknya, masih ingat? Nggih, Paham, Bapak. Pak. Ya, siap, Pak. Ya, nanti tukar kelompok nantilah. Tukar kelompok. Nah, sekarang ya, masing-masing kelompok ini silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Silahkan diatur meja atau kursinya mau di mana, mau di tengah atau di pinggir. Silahkan. Iya, Oke, Pak. sudah siap. Sudah siap ya. Nah, kalau sudah siap, silahkan ya, satu di antara kelompok kalian itu maju ke depan, ambil kertas yang sudah Bapak siapkan itu ya, kertas berwarna ini ya, kertas berwarna sudah Bapak siapkan, silahkan diambil. Juga satu perumbuk masing-masing kelompok, di sini 3 kelompok, satu perumbuk ya, Bapak siapkan, ini ada 3 perumbuk ya. Silahkan maju, mungkin dari kelompok visual tadi Muhammad Said, kelompok auditori Betul Muin ambil. Nggih, Pak. Pak. Ya, kan ya. Oke, udah. Oke, siap sudah. Nah, silahkan Chromebook-nya silahkan hidupin dulu ya. Silahkan dihidupi. Nah, itu Pak, ada kalau nanti dipicik. ada kalau dipicik. Nah, coba Bapak Chromebooknya, lihat Pak. dulu kan. Ada mau hidup. Nah, coba Bapak Rusak lihat kalau dulu. belum, Ini rusak case-nya kalau- habis ini. Nah, bagus sudah. Nah, bisa sudah. Nah, Ya, yang lain Pak. nah, Bagus mantap. ya? Oke, yang lain Bagus, bagus. Pak. Oke, dalam kondisi bagus. Nanti Chromebook ini fungsinya ya supaya ada ya bahan, kalian mencari bahan-bahan yang relevan atau referensi yang relevan ya terkait tugas yang Bapak akan berikan. Nah, di sini kelompok visual nanti akan menganalisis kebijakan dan tindakan Abu Bakar Siddiq dalam kepemimpinannya. Nanti kalian bisa menggunakan Chromebook ya. Nah, di situ cari aja referensi yang relevan terkait dengan konten analisis kebijakan dan tindakan Abu Bakar. Begitu juga dengan yang auditori nanti nih, biografi singkat. Nah, cari juga di situ ya, menggunakan Chromebook tersebut. Ya, cari kalau ada konten-konten yang sesuai dengan pembahasan kita hari ini terkait dengan biografi singkat Abu Bakar Siddiq. Kemudian yang ketiga nanti kelompok yang kinestetik, cari ya, bagaimana mentolade perilaku terpuji Abu Bakar Siddiq. Nah, cari referensinya di menggunakan Chromebook tersebut. Nah, instruksi dari tugas kalian yang pertama. Nah, ini ya. Tugas untuk yang kelompok visual. Ya, tugas yang kelompok visual ya. Nanti kelompok visual Nggih, Guru. Nah, silahkan kalian mencermati ya. Ini ada link nanti Bapak bagikan di WA. Silahkan kalian cermati video tersebut. Nah, bagaimana kebijakan dan tindakan Abu Bakar Siddiq. Kemudian nanti buat catatan penting. Ya, buat catatan penting di kertas yang sudah diambil tadi, yang dibagikan tadi. Dalam bentuk seperti ini ya. Ini bisa seperti poster atau mapping, bisa juga kayak peta konsep lah. Nah, dibuat seperti ini. Boleh diwarna-warnai lah hal-hal yang penting yang kalian cermati di dalam video yang nanti Bapak bagikan linknya. Nah, bagaimana kelompok visual? Paham? Nggih, Guru. Oke, yang lain Bang? Ini Said aja di kelompok ini. Nah, Paham, Bapak. Bapak. iya, terima kasih. Kemudian kelompok auditori. Nah, kelompok auditori kan. Nah, silahkan baca ya. Silahkan pilih satu orang dari kelompok kalian, terserah siapa nanti. Baca ya biografi Abu Bakar Siddiq. Kemudian nanti tuliskan poin-poin pentingnya di dalam kertas tadi yang Bapak sudah bagikan juga ya. Tinggal dituliskan saja. Nah, link materinya atau link kontennya ada di bawah ini, nanti Bapak share ke WA juga lah. Nah, gimana kelompok auditori, paham atau belum? Nggih, Pak. Paham, Pak. Oke. Baik, yang ketiga kelompok kinestetik ya, kelompok kinestetik. Nah, ini yang agak lebih
membagi apa namanya nih, karena membagi kartu ya. Kelompok kinestetik instruksinya adalah nanti masing-masing peserta kalian, nah kartunya sudah Bapak bagikan tadi ya, memegang atau mendapatkan 5 kartu berupa kartu tindakan teladan Abu Bakar As-Siddiq dan 5 kartu yang mungkin yang tidak sesuai nanti ya dengan situasi atau peristiwa. Kemudian ada 5 kartu situasi atau peristiwa. Nah, ini 5 kartu situasi atau peristiwa ini cukup ditaruh di tengah meja kalian. Ya, yang kinestetik ya, cukup ditaruh di tengah meja. Kemudian yang 5 kartu tindakan keteladanan itu dipegang oleh kalian ya. Nah, itu kalau kelompok kinestetik 3 orang berarti masing-masing tuh memegang 5 kartu. Nah, instruksinya nanti cara bermainnya adalah silahkan kalian baik bisa secara bergiliran membuka kartu situasi atau peristiwa. Nah, apa isi kartu situasi atau peristiwa tersebut? Nah, cocokkan dengan yang kalian pegang. Nah ya, kalian diskusikan bertiga itu, mungkin pendapatnya beda-beda di situ. Nah, mana yang cocok seperti itu ya untuk kelompok kinestetik. Ya, gimana anak-anak yang soleh dan soleha untuk kelompok kinestetik? Paham atau belum? Nggih, Pak. Nggih, paham. Paham, Pak, paham. Oke, alhamdulillah ya, paham. Oke. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas ya, kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Nah, ice breaking dulu. Siapa ini yang mau memimpin nih? Bisa tepuk anak soleh atau apa ya? Erliana, Pak. Siapa? Erliana sudah tadi. Sudah, baiklah. Ayo teman-teman, kita menyanyikan tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat, dihormati, Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setan. Masih semangat? Semangat, Pak. Kita ulangi lagi ya. Nah, kita ulangi. Tapi kalau sudah semangat, ini tugas ya, masing-masing kelompok Bapak beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Kelompok auditori gimana? Ada kendala? Ya, coba Bapak lihati dulu ya. Nah, yang mana ada kendala? Auditori gimana auditori? umat lagi, Pak. Ya. Kinestetik gimana kinestetik? Sedikit Sedikit lagi, Pak. Masih lambat menulis. Ya, kami berdua haji, Pak. Nasrullah Iya. kadada. Nasrullah Sambil hilang, dipahami Pak. kan video, konten video atau konten materi yang kalian akses melalui Chromebook itu. Ini Nasrullah lambat benar. Lah kasih dah. Tuangkan di dalam kertas kerja kalian. Nah, 5 menit lagi. Tinggi, Pak. Menit lagi. 2 Eh, menit lagi ya. nggih. Sabar, Pak. Ayo, makasih. Ayo, Ayo, 2 lajui. menit lagi. Sudah, Kak. Sudah. Kita sudah lah. Bapak ini lagi benar. Sudah. Kami Tadi sudah. kita sudah sepakat 30 menit ya. Oke. Pak, izin ke WC, Stuma. 4. Dia mau izin ke WC, yuk sebelum kita presentasi. Ya, Pak, bolehlah sambil makan, Pak. nggak boleh, kalian sudah kelas 5 sambil makan. Pak, kepala ulun Nanti pusing. Bapak kembalikan ke kelas 1. Kalau di kelas 1 boleh ambil minum. Kalian Lapar, kelas Pak. 5. Ay. Ya Pusing, sebentar ya. Pak.
Bolehlah ke Lagi UKS. istirahat Pak, lapar sudah Pak Supaya An. ini setengah jam lagi kita istirahat ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, sudah selesai semua ya. Nah, Sudah Oke, Bapak. sudah Pak. Baik, kalau sudah selesai semua, kalian duduk rapi. Kita akan siap-siap untuk presentasi. Namun sebelum kita presentasi, kita nyanyi dulu ya. sore nyanyi lagi. Nyanyi lagi. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, Berdiri semua. Ayo, kita duduk berdiri nih. Muin, Nih, berdiri Muin. Kira-kira lagunya Berdiri, apa jangan nih? duduk. Nah, kira-kira lagunya apa ini? Kira-kira Apa lagunya lagi? Pak? Karena balonku lihat, ada 5. Balonku ada 5. Pelangi-pelangi Pak. Pelangi-pelangi. Ya, ini Bapak sudah menentukan lagunya. Kalian ini biasa setiap hari kok menyanyikan ya. Bapak dengar dari kantor itu kalau pelajaran mapel yang lain Bapak kalian selalu nyanyi ini. Baik, ya, lagu Dimensi Profil Pancasila ya. Adalah yang hafal. Hah? Adalah yang hafal lagunya. Gimana? Terdengar? Belajar Dengar, Pak. Pancasila. Coba Bapak contohkan ya. Nah, Bapak contohkan. Nah, ini profil pelajar Pancasila ya. Yang sekarang digaung-gaungkan nih. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, Kayak lagu becak-becak Pak lah. ya, ya itu kurang lebih. Iya. Nah, gimana bisa lah? Bisa Bapak. Yang ada musik sama musik Bapak ulangi musik. lagi ya, Bapak ulangi lagi kita dengan musik ya. Ya. Musik. Nah, ini Bapak hitungkan sampai 3 nanti. 1, 2, 3. Belajar beriman dan bertakwa Dan bertakwa pada Tuhan yang Kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Benar kali. Ya, tapi ini 2 kali ya. Oh, 2 kali. Oh, lagi Bapak. Ya, sekali lagi. Ikuti ya, coba diperhatikan nadanya ya. Kita ulang ya. Oke. 1, 2, 3. Pancasila lagi Pak, Rami ada musiknya Pak. Lagi. lagi. Ini belum habis. Nah, kalian kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu lagunya ya. Mana sudah? Sudah gini Pak. Oh, sudah Indah. Nah, sudah. Yang penting kalian semangat ya untuk belajar hari ini. Lagu lagi jam. Lagu lagi. Lagu yang Oke. lain kenapa lah? Irama Pak, Iya. Hah? Roma Irama. Nah, nanti pertemuan yang berikut Roma Irama. Baik ya, kalian tadi sudah ajarkan tugas, ada diskusi ya, sudah dibahas penting-penting. Nah, sekarang kita akan presentasi dari masing-masing kelompok ya. Kira-kira kelompok yang mana ingin maju lebih duluan? Visual boleh? Visual Pak. Visual. Di Siap sudah visual? Eka presentasi Eka. Nah, Eka boleh. Ulun Silakan, sakit Eka. parut Pak Ay. Nah, Sakit harus. aja. Nah, siapa? Kinestetik aja deh Pak Beda ulun nah, ulun siap. Oh, kinestetik boleh. Kinestetik Boleh. dulu. Bu ini
Anita ya. Kinestetik Enggih. berdahulu. Boleh kinestetik berdahulu. Silahkan mau di mejanya atau maju ke depan boleh. Ke meja aja Pak lah, ulun Di meja aja. sopan. Silakan ya di meja aja ya. Kita dengarkan ya. Nanti kita akan tanya jawab terkait dengan hasil presentasi dari kelompok kinestetik. Silahkan. Inggih, hasil diskusi kami tadi setelah bermain game, meneladani perilaku terpuji Abu Bakar As-Siddiq dalam kepemimpinannya dapat dilakukan dengan cara-cara berikut. 1. Jujur dan amanah. 2. Mengutamakan kepentingan umum. 3. Tegas dan adil. 4. Sederhana dan tidak berlebihan. 5. Berani dalam mengambil keputusan sulit. 6. Selalu bersandar pada ajaran agama. Yang terakhir, mengutamakan musyawarah. Sudah Pak, itu tadi hasil diskusi. Luar biasa, tepuk tangan ya untuk anak-anak Anita ya, tepuk tangan dulu. Nah, berikan plus ya, luar biasa ya presentasinya ya, lebih mendalam daripada video yang kita tonton pertama tadi ya. Ini banyak pelajaran yang kita dapatkan ya dari presentasi kelompok kinestetik. Nah, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menanyakan terhadap kelompok kinestetik, silahkan boleh. Kelompok visual atau kelompok auditory boleh menanyakan. Inggih ulun Pak. Ya, silakan Ananda Said. Silakan ditanyakan kelompok kinestetik. Bagaimana contoh keteladanan Abu Bakar yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Nah, itu kelompok kinestetik. Bagaimana ya contoh keteladanan Abu Bakar yang bisa kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab dari kelompok kinestetik? Silahkan, boleh. Timah Pak. Oh, Fatimah. Ya, Fatimah. Nah, silahkan dijawab, Fatimah. Ya, ulangi pang pertanyaannya tadi Said. Nggih, lepian begaya arus Pang. Perhatikan ya pertanyaan dari temannya. Nggih, pertanyaannya bagaimana contoh keteladanan Abu Bakar yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari? Oh, itu kak pertanyaannya. Nggih, Ya, sudah silahkan dijawab. Nih, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa meneladani Abu Bakar dengan selalu bersikap jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan di sekolah atau lingkungan keluarga. Nah, itu saya tanya jawabannya. Nggih, Nah, terima bagaimana? Ananda Said. kasih. Sudah bisa ulun cerna Pak. Oh iya, alhamdulillah ya, bagus ini Ananda Siti Fatimah ini luar biasa bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh kelompok lain terkait bagaimana keteladanan Abu Bakar As-Siddiq di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tadi jujur tadi ya, jujur. Jadi kita sebagai seorang siswa, apalagi kita sebagai seorang siswa ya, kita adalah siswa yang punya pendidikan. Nah, berbeda dengan orang yang kada sekolah. Nah, jangan terbalik ya. Kita ini sekolah ada pelajarannya bagaimana sikap jujur, sikap amanah ya, kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Boleh kita implementasikan di dalam kelas, kita jujur dan teman, tidak boleh berbohong ya. Seperti itu. Nah, tepuk tangan buat kelompok kinestetik tuh ya. Alhamdulillah tadi sudah lebih mendalam ya jawaban dari kelompok kinestetik. Nah, ini kelompok audio atau visual yang lebih dulu. Silahkan. Eka mana Eka nih? Bapak ulun izin ke WC ya. Ya, Itu silakan. kok malah nih sudah kali haita. Nggih. Ya udah ulun jawab ya Pak. Ya. Said ya. Ya, Iya. silakan Said ya untuk Untuk presentasi. kelompok visual,
Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama umat Islam mengambil beberapa kebijakan dan tindakan kepemimpinan yang sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, berikut beberapa kebijakan dan tindakan kepemimpinannya. 1. Mengatasi perang Riddah atau perang pemberontakan. 2. Penaklukan dan ekspansi. 3. Pengumpulan Al-Quran. 4. Penunjukan khalifah. Selanjutnya yang kelima, memperkuat persatuan umat Islam. Dan keenam, menjalankan administrasi dengan sederhana. Jadi itu Pak presentasi dari kami kelompok 1. Kelompok Bagus ya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok visual ya. Bagus sekali ya. Luar biasa. Bapak beri plus 2 jempol untuk kelompok visual karena sudah mampu menganalisis bagaimana tindakan atau kebijakan Abu Bakar As-Siddiq di dalam kepemimpinannya. Nah, di sini lebih mendalam ya. Nah, lebih mendalam dibandingkan dengan video tadi ya. Uraiannya lebih mendalam. Nah, boleh dari kelompok lain bisa bertanya atau mengomentari dari presentasi kelompok visual. Ulun Bapak dapat takun. Ayo silahkan. Anda RI. Kelompok 1, apa sih itu perang Riddah? Apa perang Riddah? Ayo siapa dari kelompok visual yang bisa menjawab perang Riddah? Ulun Pak. Ulun Pak. Nggih. Ya. Nih dengarkan Erli. Nah, tuh Erli dengarkan lah. Oke deh, terima kasih. Perang Riddah adalah perang pemberontakan terhadap kaum murtad. Nah, itu jawabannya. Nah, itu Erli ya. Perang Riddah itu perang pemberontakan terhadap kaum murtad. Coba ya. Gimana Erli? Tinggi Bapak, terima kasih Bapak, bagus sekali. Iya, jadi ya, Bapak tambahkan ya untuk lebih menguatkan lagi ya jawaban dari Ananda Said tadi ya. Nah, perang Riddah itu adalah ya perang pemberontakan terhadap ya orang-orang yang murtad, makanya disebut dengan perang Riddah. Kenapa mereka murtad? Ya, karena ya ada beberapa orang ya waktu setelah Rasulullah wafat ya mereka keluar dari Islam. Kemudian ada yang menganggap dirinya nabi. Nah, ada beberapa orang yang menganggap dirinya adalah nabi ya. Nah, mungkin tadi tidak ditemukan ya oleh kelompok visual ya. Nah, siapa yang menganggap dirinya nabi? Ada 3 orang yang terkenal. Yang pertama Musailamah Al-Kadzab. Kemudian yang kedua ya Tulailah bin Walid ya. Nah, itu menganggap dirinya nabi setelah Rasulullah wafat. Nah, kemudian yang ketiga Sajjah binti Al-Harith. Nah, itu 3 orang yang terkenal yang menganggap dirinya murtad, sehingga setelah kepemimpinan Abu Bakar ya orang-orang ini diperangi. Nah, itu disebut dengan perang murtad. Dan ada juga ya ada yang ingkar membayar zakat. Nah, kenapa mereka ingkar membayar zakat? Karena orang-orang ini menganggap membayar zakat itu pada masa Nabi saja. Nah, ketika Nabi wafat lalu tidak ada lagi yang namanya membayar zakat. Nah, itu seperti itu pemahaman orang-orang murtad. Nah, baik, yang terakhir kelompoknya auditori ya, kelompok auditori. Silakan kelompok auditori siapa yang ingin mempresentasikan? Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. 1. Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah. 2. Lahir sekitar tahun 573 Masehi di Mekah. 3. Sifat beliau jujur, rendah hati, dan selalu mendukung kebenaran. Gelar beliau As-Siddiq berarti yang terpercaya, diberikan karena selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, salah satu orang pertama yang memeluk Islam.
5. Mendampingi Nabi dalam peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang keenam, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama umat Islam. Yang ketujuh, pemimpin selama 2 tahun dari 632 Hijriah sampai Masehi sampai 634 Masehi. Ya, sudah. Muin. Nah, sudah, alhamdulillah bagus juga ya, luar biasa ya hasil kerja kelompok dari kelompok auditori ya, telah mempresentasikan hasilnya luar biasa. Ini baik. Ini apa? Ada yang ditanyakan dari kelompok visual atau kinestetik? Boleh Pak, takut sama Muin. Fatimah silakan Fatimah. Ya, kenapa Abu Bakar yang dipilih menjadi khalifah pertama? Kenapa kadang Nah kedua? itu ya, Muin, kenapa Abu Bakar yang dipilih dari jadi khalifah pertama? Kadang lama. Kenapa? Tinggi, pintarai. Abu Bakar dipilih menjadi khalifah pertama itu karena para ulama berpendapat beliau yang pertama disuruh memimpin sholat berjamaah oleh Rasulullah. Jadi para ulama bersepakat bahwa beliaulah yang menjadi khalifah mengganti Rasulullah yang pertama. Sudah ya. Nah, bagaimana Fatimah? Pas Ada Fatimah. Muin. Nah, iya ya. Nah, itu sudah dijawab oleh Fatimah ya. Pintar, Kenapa Khalifah Abu Bakar? Ya, kenapa Abu Bakar yang diangkat menjadi khalifah pertama Islam? Kenapa tidak yang lain? Misalkan Musailamah tadi ya yang mengaku jadi nabi palsu ya. Nah, karena tadi benar apa yang dikatakan oleh Anda mungkin tadi bahwa kesepakatan ulama ya, mungkin karena kedekatan Abu Bakar yang luar biasa kepada Rasulullah ya, kedekatan yang luar biasa. Misalkan kalau tadi kita dengar di video awal tadi ya, bagaimana Abu Bakar ini selalu membenarkan apa yang terjadi kepada Rasulullah. Bahkan saat Rasulullah dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar inilah yang menemani Rasulullah di Gua Hira. Nah, itu mungkin itu ya yang menjadi alasan kenapa Abu Bakar ini sangat cocok menjadi khalifah pertama dibandingkan yang lainnya. Kemudian khalifah Abu Bakar ini mempunyai sifat yang sangat jujur ya, rendah hati dan selalu mendukung kebenaran. Nah, itu ya sedikit penjelasan dari Bapak menjawab daripada menambahkan jawaban dari anak-anak mungkin tadi ya. Bisa dipahami Fatimah? Bisa, Pak. Bisa Pak, bisa Pak. Alhamdulillah ya, alhamdulillah sudah dipahami. Nah itu ya 3 kelompok sudah maju ya, sudah presentasi ya. Nah, sudah diberikan tanggapan juga tadi, luar biasa ya jawabannya. Kemudian pertanyaannya mungkin mudah-mudahan nanti bisa menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya di awal sebelum Bapak buka tadi ya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab kenapa Abu Bakar menjadi khalifah pertama, kemudian bagaimana menteladani Abu Bakar dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai siswa dan siswi yang soleh dan solehah ya. Nah itu ya, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan 3 presentasi ya, 3 presentasi. Oke, nah ini berikutnya nih, apakah masih semangat? Kalau nggak semangat ini kita nyanyi lagi, ini ulang lagi tadi lagu yang tadi. Lagu Roma Irama boleh lah. Tahu sudah Pak Ai. Kita lanjutkan aja ya. Alhamdulillah ya, dari hasil presentasi tadi ya yang sudah disampaikan oleh 3 kelompok tadi, mudah-mudahan memberikan wawasan
ya wawasan baru kepada anak-anak Bapak yang soleh-solehah ya terkait dengan kisah Khalafah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Kalian luar biasa, siswa yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini Bapak ya ingin menyimpulkan ya, atau boleh dari kalian deh yang menyimpulkan ya. Jangan dari Bapak, boleh kalian yang menyimpulkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Boleh, siapa yang berani menyimpulkan? Ulun Pak. Nah, ya Said, boleh. Pak. Dia silahkan Said, boleh menyimpulkan. Jadi Pak lah yang ulun bisa simpulkan pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, ya. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq yaitu adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW dan khalifah pertama setelah wafatnya Nabi. Beliau terkenal karena sifatnya yang jujur, rendah hati, dan kesetiaannya kepada Islam. Abu Bakar memainkan peran penting dalam menyebarkan ajaran Islam dan menyatukan umat muslim di bawah satu kepemimpinan setelah masa Nabi. Salah satu prestasinya yang paling menonjol adalah keberhasilannya memadamkan berbagai pemberontakan dan tantangan politik yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad, terutama melalui perang Riddah. Abu Bakar juga melalui proses kodifikasi Al-Quran untuk menjaga kemurniannya. Pemerintah Abu Bakar yang singkat namun efektif menjadi landasan bagi stabilitas dan pertumbuhan awal kekhalifahan Islam. Inggih itu Pak. Iya, luar biasa ya, luar biasa anak-anak yang Bapak yang soleh dan solehah. Oke, ya, tepuk tangan buat anak saya. Nah, bisa menyimpulkan ya daripada keseluruhan proses pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah diskusi ya, kemudian menyimpulkan. Baik ya, Bapak yang akan menyimpulkan selanjutnya ya. Nah, ya Bapak akan menyimpulkan ya, sedikit menyimpulkan daripada apa yang sudah kita pelajari. Baik, untuk kesimpulannya dari Bapak ya, yang pertama terkait dengan biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, ini Abu Bakar As-Siddiq adalah pemimpin yang sangat dihormati ya pada waktu itu ya. Nah, karena kepemimpinan yang adil. Sangat adil Abu Bakar ya, tidak memilih-milih terhadap warga ya, warga masyarakatnya, tidak memilih. Ketika membantu semuanya dibantu ya. Kemudian Abu Bakar itu bijaksana dan penuh dedikasi terhadap Islam. Bahkan Abu Bakar ini banyak membantu dakwahnya, apalagi waktu Rasulullah masih hidup ya, banyak membantu daripada dakwah Rasul. Ya, Abu Bakar banyak menggunakan harta bendanya ya untuk perjuangan terhadap umat Islam. Kemudian terkait dengan kebijakan tadi, kebijakan dan tindakan Abu Bakar As-Siddiq ya, kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ditandai dengan kebijakan-kebijakan yang tegas dalam mempertahankan dan menyatukan umat Islam. Nah, waktu itu ya. Nah, kemudian yang dilaksanakan dalam menyelesaikan konflik internal karena ada perpecahan setelah wafatnya Rasulullah itu umat Islam berpecah. Makanya tadi ada yang mengaku Nabi, kemudian ada yang tidak mau lagi bayar zakat. Nah, itu ketegasan Abu Bakar luar biasa. Nah, mungkin ini nanti bisa jadi pemahaman bermakna untuk siswa sekalian ya, bagaimana ketegasan Abu Bakar ini ya. Nah, kemudian Abu Bakar juga sangat berkontribusi dalam menjaga keutuhan ajaran Islam. Tadi sudah Bapak sampaikan, banyak membantu ya. Nah, nanti kalian bisa juga bagaimana kita meneladani kebijakan Abu Bakar ini dalam kontribusinya, misalkan sebagai ketua kelas banyak membantu atau banyak membantu kawan yang lain dalam hal-hal yang positif ya di lingkungan masyarakat atau keluarga ya. Kemudian memperluas wilayah kekuasaan Islam yang menjadikan salah satu pemimpin yang paling terhormati ya dalam ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, bagaimana menteladani Abu Bakar. Untuk menteladani perilaku terpuji Abu Bakar As-Siddiq, penting untuk mempraktikkan kejujuran. Nah, ini yang penting ya, yang sangat perlu kejujuran. Jadi kita siswa mulai saat ini
mulai sejak ini kalian harus bisa mempraktekkan yang namanya kejujuran. Jangan sekali-sekali berkata bohong. Karena apa? Sekali saja kita berbohong maka susah kita untuk dipercaya oleh orang lain. Ya, seperti itu. Kemudian kesederhanaannya luar biasa ya. Abu Bakar ini tidak sombong. Kemudian keberaniannya dalam setiap tindakan, terutama dalam memimpin, sikap adil, kemudian berpegang pada prinsip agama serta mendahulukan kepentingan umat ya. Agama ya, kepentingan pribadi ya. Luar biasa itu kesimpulan yang Bapak bisa sampaikan kepada anak-anak Bapak. Tapi luar biasa ya. Anak-anak Bapak sudah luar biasa, diskusinya luar biasa, pengamatannya terhadap video, kemudian bisa menyimpulkan sudah luar biasa ya. Nah itu, sekarang Bapak akan melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah di sini coba kalian cukup menjawab ya atau tidak ya. Pertanyaan refleksinya, apakah peserta didik merasa bahwa latar belakang Abu Bakar As-Siddiq memberikan inspirasi bagi peserta didik untuk mengatasi tantangan? Nah, di sini ya sudah kita pelajari tadi ya, sudah didiskusikan tadi, apakah itu sudah memberikan inspirasi terhadap terhadap kalian untuk mengatasi tantangan pribadi? Nah, bagaimana ya atau tidak? Ya. Ya, Pak. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik setuju bahwa kebijakan Abu Bakar dalam menghadapi konflik dapat dijadikan model dalam pengambilan keputusan modern seperti saat ini. Bagaimana? Ya. Ya, Pak, tenang. Oke. Kemudian berikutnya, peserta didik merasa bahwa mencontohi dedikasi Abu Bakar dapat membantu kalian dalam mencapai tujuan. Bagaimana? Ya atau tidak? Ya. Tadi ya, contohnya tadi misalkan kejujuran. Nah itu kalau kita berbohong, sekali berbohong maka kita akan bisa dijauhkan teman ya, bisa tidak dipercayai kawan lagi. Nah yang terakhir, bagaimana rasanya seperti hari ini ya? Kalian bagaimana rasanya hari ini dalam mempelajari? Senang sekali, Pak. Senang sekali, Pak. Masuk lagi Pak. Senang. Apa yang membuat kalian senang? Ya, menyanyi lagi kenapa? Menyanyi lagi ya, enak minggu depan ya, pertemuan berikutnya kita siapkan lagu yang lebih rame, lebih rame. Senang belajar sejarah. Senang belajar sejarah. Nah, ingin lebih mengetahui secara dalam ya. Nah kemudian berikutnya ya. Nah materi yang berikutnya nanti terkait dengan kisah Khalifah Umar bin Khattab ya. Nah, kita nanti akan mendalami lagi bagaimana kisah cerita Khalifah Umar bin Khattab ya, yaitu Khalifah yang kedua ya setelah Abu Bakar ya. Setelah Abu Bakar meninggal maka dipilihlah Khalifah Umar bin Khattab ya. Mudah-mudahan ya kalian tetap mengingat ya pelajaran yang tadi ya, tetap diingat, dipelajari lagi, jangan dilupakan karena kita akan mempelajari lagi pelajaran yang berikutnya ya supaya tambah ilmunya ya. Isi diri kita ini, pribadi kita ini. Terakhir Bapak, kalian ambil ini kertas ya, ambil. Muin mana Muin? Atau yang lain? Said. Aja Pak. Fatimah. Akan diambilkan ya. Dibagi temannya ya. Sudah Pak. Nah. Itu soal ya. Nah, cuma sedikit aja. Sedikit aja itu soalnya cuma 5 butir ya. Silakan dikerjakan di sini ya. Sebentar paling 1 menit atau 2 menit. Sudah Pak. Selesai. Sudah. Baik, anak-anak yang soleh dan soleha, kalau sudah selesai silakan kalian kumpul di depan ya, di meja Bapak ya. Nanti Bapak koreksi dan Bapak akan bagikan di minggu depan ya, di pertemuan yang berikutnya. Oke, silakan dikumpul semua. Baik, alhamdulillah rangkaian pembelajaran kita hari ini, anak-anak yang soleh dan soleha
Mungkin itu saja terkait dengan cerita Khalifah Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat bermakna bagi kalian, terutama ya bagi siswa-siswi anak bapak yang soleh dan solehah ya. Nah, karena ini jamnya sudah lewat 2 menit ya waktu istirahat ya. Nah, Bapak ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih bermakna ya. Nah, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ya, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.